Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi IHSG di penutupan Jumat kemarin turun 0,6% di level 8.212 dan asing juga mencatatkan net sell sebesar 2,2 triliun di market reguler dan 2 triliun rupiah untuk all market. Dan ternyata IHSG ini turun dikarenakan dampak dari penurunan saham Amerika Serikat yakni Wall Street dan juga ikut berimbas terhadap saham-saham lainnya di Asia. Teman-teman bisa perhatikan guys ya, untuk topik Jepang turun 1,6%, Straits Times Singapura turun 1,5%, PCI Filipina turun juga 1,3%, Shanghai Composite Index China turun 1,2%, lalu untuk Sensex India turun 1,1% dan lainnya. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini mengalami penurunan yang juga mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi ini ternyata adalah dampak ya dari penurunan ekonomi Amerika Serikat yang juga berdampak terhadap pasar sahamnya. Teman-teman juga bisa perhatikan di sini untuk heat map-nya. Ternyata Nvidia dan Apple menjadi pemberat utama turunnya bursa saham Amerika Serikat, di mana Nvidia turun 2,2% dan saham Apple juga turun 2,27%. Sedangkan untuk harga gold ternyata masih mengalami kenaikan ya, imbas dari ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, lalu dampak perang yang masih berkelanjutan, yakni antara Ukraina dan juga Rusia. Teman-teman bisa perhatikan untuk harga gold masih naik ya, 2,4% di level 5.043 USD per troy ounce-nya. Dan bisa melanjutkan kenaikan apabila ternyata ada intrik-intrik peperangan yang dimunculkan, terutama dari pihak Amerika Serikat dan Israel yang biasanya memulai peperangan tersebut. Namun kita perhatikan untuk harga komoditas minyak mentah, crude oil WTI dan Brent oil belum terdampak signifikan oleh kondisi geopolitik tersebut, di mana pada dasarnya mereka juga naik ya, tapi tipis saja. Untuk Brent oil naik 0,3% dan minyak mentah crude oil WTI naik 0,08%. Sedangkan untuk harga perak naik 2,9%, tembaga naik 0,9%, dan batu bara juga naik 1%-an di 116 USD per tonnya. Oke guys, jika kita perhatikan untuk saham BBCA, ini mirip ya dengan apa yang kita diskusikan di beberapa video sebelumnya, di mana kita sudah bahas BBCA ini sejak dia ada open gap down dan di net sell asing. Maka kita based on data, ya kalau misalkan net sell-nya muncul dan juga dalam jumlah value yang besar, maka lebih baik kita stop dulu guys untuk tambah muatan atau averaging down, karena harga sahamnya bisa lebih murah. Dan ternyata benar ya guys ya, kita prediksikan BBCA waktu itu turun hingga menyentuh support dan ternyata sudah tembus guys di bawah support 7250. Kemarin itu closing di 7200 dengan koreksi 1,7%. Untuk BBCA kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari KZ, AK, dan juga AG. Kita coba lihat ya untuk BBCA guys. Untuk Bank BCA ternyata net sell-nya juga semakin membesar. Kemarin itu di hari Kamis di 890 miliar, sedangkan di hari Jumat mencapai 1,3 triliun. Nah, inilah pentingnya kita fokus terhadap saham-saham yang diakumulasi. Karena kalau misalkan sahamnya di net sell, harga sahamnya bisa lebih murah lagi. Dan tentunya teman-teman itu artinya bisa beli di harga yang lebih murah dan bisa dapat diskon. Jadi kalau misalkan masih akan ada diskon, lebih baik kita tunggu dulu gitu ya sampai diskonnya maksimal. Karena kalau misalkan kita ujuk-ujuk beli di pertengahan jalan gitu ya, atau kita tangkap pisau jatuh, ya otomatis akan lebih mudah floating loss. Sedangkan untuk BBRI masih cukup sideways, kemarin koreksi tipis 0,2% saja di level Rp3.780 per saham. Kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari AKCCTP. Kita langsung saja cek untuk BBRI, apakah juga ada net sell jumbo atau tidak. Ternyata di BBRI juga ada net sell, meskipun tidak begitu besar ya untuk 2 hari perdagangan terakhir, hari Kamis dan Jumat. Tapi di hari Jumat mulai ada spike kembali. Di hari Kamisnya 24M untuk net sell, sedangkan di hari Jumatnya itu net sell 97,8M. Jadi lumayan ya, ada peningkatan meskipun tidak
begitu besar. Nah, untuk besaran net sell asing kalau misalkan dia exit ya, misalkan di BBRI dia exit, itu biasanya dia net sell di atas 100 miliaran, guys. Nah, itu berarti sudah ada tanda-tanda asingnya jual dan harga saham juga ada tanda-tanda untuk kembali turun. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri, kita cek ternyata masih close di harga yang sama di Rp5.075 per saham. Dan jika kita perhatikan untuk Bank Mandiri ini juga masih cukup sideways. Di penutupan Jumat kemarin cukup netral, ada BKYU yang melakukan akumulasi, sedangkan CCZPTP melakukan distribusi. Kita coba lihat guys untuk Bank Mandiri. Untuk BMRI ternyata ada net sell meskipun tidak begitu besar ya dibandingkan dengan akumulasi di hari Jumat, di mana di hari Kamis. Di hari Kamis itu ada net buy 330 miliar, sedangkan di hari Kamis ya, hari Kamisnya net buy 330 miliar, sedangkan Jumat itu net sell 32 M saja. Jadi cukup kecil lah untuk Bank Mandiri dan semoga ada katalis positif sehingga saham-saham perbankan big banks terutama Bank Himbara bisa lanjut naik lebih tinggi. Adapun BBNI juga masih sideways saja dan kita lihat juga koreksi 0,6% di level Rp4.480 per sahamnya. Untuk BBNI kita lihat cukup netral, ada akumulasi dari ZP dan juga MG, sedangkan AK, CCK, ZBK melakukan penjualan, guys. So kita lihat guys untuk BBNI. BBNI sendiri ternyata juga ada net sell meskipun net sell tidak begitu besar. Di hari Kamisnya net buy 36 miliar, sedangkan di hari Jumat net sell 11,2 miliar ya. Jadi untuk Bank BNI juga net sell meskipun tidak begitu besar. Jadi kesimpulannya, yang di net sell paling besar ada BBCA, yaitu tadi ya 1 triliun lebih guys. Sedangkan BBRI, BBNI dan Bank Mandiri ya perbankan Himbara ternyata memang juga ada net sell tapi tidak semasif seperti net sell asing di BBCA. Jadi bisa kita simpulkan ya memang sesuai juga ya dengan teknikalnya di mana BBCA-nya ini lanjut turun bahkan jebol support dan ada juga potensi BBCA ini bisa lanjut turun lagi apabila asingnya lanjut buang barang. Next, kita coba intip saham Bumi ya. Untuk Bumi ternyata mengalami kenaikan yang menarik guys, 8,15% di level Rp292 per saham. Kita lihat cukup netral, ada AKBBAZ yang melakukan akumulasi. Sedangkan RBYUXL-nya jualan guys. Coba kita lihat ya untuk saham Bumi. Untuk saham Bumi, kita lihat ada net sell asing di 233 miliar di hari Jumat ya. Jadi untuk saham Bumi ini ternyata lanjut di net sell asing. Terutama untuk di 1 minggu perdagangan terakhir ya, Buminya terus-terusan di net sell guys. Mungkin ini juga salah satunya adalah dari Chengdong ya, yang terus menjual saham Bumi Resources. Jadi gimana nih secara teknikal naik tapi ternyata semingguan ini ada net sell. Nah, kalau misalkan seperti ini ya berarti yang buang barang itu Chengdong dan itu juga marketnya sudah tahu guys. Jadi harga sahamnya tetap dinaikkan seperti itu. Sedang untuk BRMS kita lihat ada kenaikan tipis 0,9% di level Rp1.080 per saham. Ada akumulasi yang besar terutama dari ZP, TP dan juga YU. Kita cek untuk BRMS. Untuk Bumi Resources, ternyata di hari Jumat itu ada net buy sebesar 16,2 miliar. Dan kalau misalnya kita perhatikan untuk di 1 minggu perdagangan, 2 minggu, bahkan mungkin 1 bulan perdagangan terakhir, BRMS ini masih cukup rutin diakumulasi oleh investor asing ya. Jadi BRMS-nya masih menarik kalau menurut saya pribadi guys. Kita lanjut untuk Dewa. Dewa juga naik 9,7% di level Rp620 per saham. Ternyata saham Bumi CS ini masih oke ya secara teknikal dan akumulasi juga oke. Ternyata untuk Dewa ini ada small distribution dari CCXLKI. AKYUMG-nya terpantau melakukan akumulasi. Kita cek untuk saham Dewa. Untuk saham Dewa, ternyata ada akumulasi meskipun tidak besar, hanya 3,1 M saja, tapi kenaikannya menarik ya, 9,7% guys. Dan jika kita perhatikan untuk Dewa di beberapa waktu sebelumnya pun memang sempat ada kenaikan yang menarik, tapi ternyata net buy-nya tidak begitu besar, bahkan sempat terjadi net sell. Ya, di tanggal 12 dan di tanggal 10 ternyata ada net sell dari investor asing.
Jadi kalau misalnya saya lihat sih masih cukup 50-50 meskipun ya di 1 minggu terakhir sih net sale-nya lebih besar. Jadi untuk saham Bumi, Dewa, dan BRMS saya rasa secara teknikal masih menarik ya, teman-teman masih bisa hold terutama yang punya sahamnya di harga bawah. Semoga bisa cuan lebih besar lagi guys dengan kenaikan yang mungkin minggu depan akan lanjut ya. Untuk Antam, kita lihat ada koreksi 1,7% di level Rp4.050 per saham. Cukup netral, ada ZPBBDX yang melakukan akumulasi, sedangkan asingnya jualan, yaitu BK, CC, dan juga AK, guys. Coba kita cek untuk saham Antam. Untuk Antam sendiri di tanggal 12 itu ada net sale 123 miliar dan di hari Jumat juga net sale 68,3 miliar. Jadi untuk saham Antam kemungkinan akan terjadi normal correction terlebih dahulu sebelum lanjut naik. Tapi kalau misal kita lihat dari harga emas yang terus mengalami kenaikan, tidak terlepas kemungkinan juga Antamnya bisa lanjut naik ke level yang lebih tinggi. Itu bisa saja terjadi guys ya. Karena kalau misal kita perhatikan harga emasnya terus merangsak naik seiring dengan kondisi geopolitik yang juga semakin panas. Nah, itu juga berpengaruh. Oke guys, coba kita intip ya untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing di penutupan Jumat kemarin. Ternyata ada UNTR, lalu ada Film, Inco, VKTR, Emas AADI, lalu ada BBTN, BRMS, ISAT, Adro, DSSA, MDKA, Inet, Era Jaya, Ratu, lalu ada Harum, AMR, TM, SIN, dan BTPS. Sedangkan saham-saham yang paling banyak di net sell asing. Coba kita lihat secara net value, teman-teman bisa bisa bandingkan ya. Yang diakumulasi ini hanya puluhan M saja. Sedangkan yang di net sale ada yang mencapai 1,3 triliun dan ratusan miliar. Nah, ini memang net sale ya. Tadi kita juga sempat bahas di awal, memang terjadi net sale 2 triliun untuk IHSG. Ternyata yang paling banyak dijual asing adalah BBCA, lalu ada Bumi, BBRI, Goto, Telkom, Antam, INKP, BRPT, PTRO, SMGR, IXCL, lalu ada Aman Mineral, ICBP, BMRI, INDF, Cuan, Archie, Brand, dan Kalbe Pharma. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.